Shalom Ores, selamat pagi sahabat KKPS TV. Kita bersyukur hari baru Tuhan anugerahkan boleh kita jalani saat ini. Dan tentunya kita juga rindu agar dalam menjalani hari ini senantiasa tuntunan Tuhan ada pada kita. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk boleh menerima kebenaran firman-Nya dan menghidupi. Untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur menerima kasih karunia Tuhan, hari baru boleh kami jalani sampai saat ini. Dan kami percaya di dalam Tuhan ada rancangan yang baik senantiasa tercurah bagi setiap kami. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, beri hati kami terbuka untuk menerima, dan Engkau tolong untuk mengerti, dan juga Engkau teguhkan di dalam menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam surat ke jemaat Efesus, pasal yang kedua, dari ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah bagian pengajaran Rasul Paulus tentang keutamaan atau posisi sentral Kristus di dalam menganugerahkan segala kekayaan rohani dari Allah kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kita sebut sebagai bagian pengajaran oleh karena lewat surat Efesus ini dimulai dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga, inti pemberitaannya boleh kita katakan menyangkut kekayaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada orang yang percaya kepadanya oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, orang-orang percaya atau gereja Tuhan telah memperoleh hidup baru, bahkan kedudukan baru di hadapan Allah, yaitu sebagai anak-anak Allah sendiri. Dari yang tadinya adalah seteru dan jauh dari Allah, oleh karena pelanggaran dan dosa kita, tetapi sekarang di dalam Kristus, Allah telah berkenan mengaruniakan kehidupan kekal, ganti kematian kekal bagi kita, keselamatan ganti penghukuman bagi kita. Demikian juga oleh dan di dalam Kristus, pada kita telah dicurahkan Roh Kudus oleh karena iman kita kepadanya. Demikianlah sentralnya saudara-saudara atau utamanya peranan Kristus dalam hidup orang-orang percaya, sehingga segala kepenuhan Allah juga telah dinyatakan kepada kita di dalam Dia. Efesus 3 ayat 10. Dan hal ini juga berkenaan dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri, yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 4, di mana Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah saudara-saudara, lewat bacaan nats kita tadi pun juga diberitakan
tentang bagian kekayaan karunia Allah itu bagi kita di dalam Yesus Kristus, yaitu bahwa hidup kita, termasuk tubuh kita ini, adalah bangunan di mana Allah berkenan diam di dalam rohnya. Dan karena itu, lewat nats tadi dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dan dari hal ini, saudara-saudara, tentunya firman Tuhan ini hendak menegaskan kepada kita beberapa pesan yang boleh kiranya menjadi rema bagi kehidupan kita ini. Yang pertama adalah, oleh karena hidup kita, termasuk tubuh kita ini, adalah tempat kediaman Allah di dalam rohnya. Hidup kita dan tubuh kita adalah bait Allah. Berarti kita semua telah dikuduskan Allah baginya. Oleh karena di mana Allah berkenan hadir, di situ sesungguhnya kekudusannya juga sudah hadir. Dan karena itu, lewat hidup dan perbuatan kita, hendaklah memperlihatkan kesaksian tentang kekudusan Allah itu, yang boleh nyata dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah atau sebagai manusia baru di tengah dunia ini. Demikian juga tentunya di hadapan Allah. Dan pengajaran tentang hidup baru itu yang boleh kita nyatakan dalam berbagai aspek kehidupan kita juga dijelaskan oleh Paulus sendiri dalam surat ini, yang tertulis dari pasal 4 sampai yang ke-6, di mana dimulai dari persekutuan di tengah jemaat, di mana jemaat disebut sebagai tubuh Kristus. Hendaklah nyata kesatuan roh yang diikat oleh damai sejahtera Allah. Hendaklah jemaat memelihara persekutuan yang satu, di mana damai sejahtera boleh dihidupi. Hal ini ditegaskan agar jemaat waspada terhadap pencobaan atau potensi perselisihan yang seringkali juga terjadi di tengah-tengah jemaat, yang boleh saja dipicu oleh pengkultusan karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap anggota jemaat yang berbeda-beda, di mana seharusnya lewat pemberian karunia yang berbeda-beda itu ditujukan demi pertumbuhan dan perkembangan jemaat ataupun pembangunan jemaat yang adalah tubuh Kristus. Tetapi oleh karena kita masing-masing mempunyai karunia berbeda-beda dan kita lebih mengutamakan hal itu dibanding dengan karunia orang lain, ini dapat beralih kepada sikap-sikap peninggian diri atau pengagungan diri sendiri. Karena itu, saudara-saudara, di dalam kehidupan etika atau moralitas pribadi pun, orang-orang Kristen tidak boleh lagi mementingkan diri sendiri atau mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan atau dosa seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena hal itu tidak akan berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya,
Oleh karena hidup orang Kristen telah dipenuhi oleh Roh Allah, maka baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, di mana dalam sikap dan perbuatan nyata berbuahkan tuntunan Roh, seperti yang disebut di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Dalam hal ini termasuk dalam kehidupan sosial atau hidup bermasyarakat kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi haruslah dikuasai atau dipimpin oleh Roh Allah, di mana tentunya kasih yang menjadi utamanya kita berlakukan baik di tengah keluarga, gereja, maupun di tengah masyarakat. Dan yang kedua, saudara-saudara, tentu hidup baru ini tidak terbebas dari berbagai perlawanan atau tipu muslihat si iblis agar kita gagal di dalam menghidupinya. Dan karena itu untuk melawannya, Paulus pun mengajarkan supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang juga sudah dikaruniakan kepada kita, agar melaluinya kita dapat berkemenangan untuk melawan maksud-maksud si jahat, sebagaimana tertulis dalam Efesus 6 ayat 11 dan seterusnya. Demikianlah saudara-saudara, kita pun dapat kuat di dalam Tuhan. Oleh karena sebagaimana disebutkan di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14, di dalam Dia kamu juga, oleh karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah saudara-saudara, karena itu panggilan firman ini adalah memanggil kita semua untuk mau hidup kudus dan memakai tubuh kita juga bagi pekerjaan pelayanan yang berkenan bagi Tuhan. Atau dengan kata lain, hidup dan tubuh kita ini boleh menjadi alat yang mengerjakan keselamatan di dalam takut akan Tuhan dan mempersembahkannya bagi kemuliaan namanya. Seperti juga yang dipanggilkan dalam surat Roma 12 ayat 1, di mana di sana dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, Allah sudah berkenan diam di dalam diri kita, di dalam rohnya, bagi kemuliaan namanya. Karena itu, marilah kita hidupi itu di dalam mengerjakan kehendaknya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan bagi namamu ya Yesus. Di dalam Engkaulah kepenuhan Allah telah dinyatakan kepada kami. Dan di dalam Tuhan, Engkau juga memanggil kami untuk boleh mempersembahkan kehidupan dan tubuh jasmani kami sebagai alat pelayanan bagimu untuk menyatakan kebesaran namamu di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena Engkau telah menguduskan kami bagimu ya Yesus. Dan karena itu biarlah hidup kami dan sepanjang hidup kami senantiasa kami jalani di dalam tuntunan Roh Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan namamu dan saluran berkat bagi banyak orang.
Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. GKPS TV.